Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Nah, kita saat ini akan memasuki apa saja informasi yang menjadi trending topik pada hari ini. Dan langsung saja kita akan melihat di Jessica apa saja 3 informasi utama yang banyak dicari netizen. Kira-kira apa sih? Kita langsung lihat saja. Yang pertama terkait dengan Timnas Indonesia yang pencariannya hari ini mencapai 6.000 pencarian. Mungkin para pencinta bola ini masih panas ya dengan pertandingan semalam ya. Ada apa lawan sih? Indonesia. Kenapa sih sampai panas kira-kira? Panas karena Indonesia kalah nih Jessica. Jadi mungkin masih emosi dan masih mau mencari tahu kira-kira penyebab kalahnya memang karena murni permainannya atau ada intrik lainnya nih. Dengar-dengar katanya ada yang merujak wasit ya. Nah, nanti kita bahas ya. Bahas lanjut itu ya. terkait gimana sih respon dari para netizen terkait dengan Timnas Indonesia dan performanya ya pada tadi malam. Nah, kemudian ini masih juga menjadi trending topik adalah arus balik. Jadi meskipun sudah berakhir nih ya masa arus baliknya kemarin, tapi ternyata mungkin karena banyak yang masih WFH ya Jessica ya, jadi masih banyak sekali orang-orang yang menyicil pulangnya hari ini. Nah, itu gimana kira-kira kalau nyicil pulang, apakah masih ada rekayasa lalu lintas atau tidak? Nanti kita akan sama-sama update dan juga kita lihat nih, kira-kira mungkin netizen ada yang masih WFH atau mungkin sudah dalam perjalanan atau mau membagikan juga pengalaman dan juga informasinya selama arus balik Lebaran 2024 itu juga boleh. Iya, nah kemudian di informasi yang ketiga ini adalah mengenai serangan balasan Iran. Ini juga masih menjadi trending topik ya pemirsa, karena memang Iran kan kemarin sempat melakukan serangan balik kepada Israel ya. Dan Iran juga mengklaim bahwa serangan tersebut sebenarnya sesuai dengan undang-undang di PBB. Jadi dia berharap juga supaya Israel tidak menyerang balik atau tidak membalas serangan itu. Tapi tentunya kita berharap ini sudah ya, jangan sampai ada balasan selanjutnya dari Israel ataupun nanti Irannya respon lainnya seperti apa, tentunya karena ini akan berpengaruh pada banyak aspek ya, tidak hanya kemanusiaan di Indonesia saja, juga ya. tapi ini juga akan berdampak pada ekonomi yang pastinya akan berdampak ke kita juga. Oke, dan langsung saja Jessica kita akan membahas langsung Newsline trending topik berikut ini. Oke pemirsa, jadi kita akan membahas terkait dengan trending yang pertama, yaitu terkait dengan hasil laga Timnas Indonesia U23 ya. U23, Nah, tapi ngomong-ngomong sebelum kita masuk ke trending topik hari ini, sebetulnya pemirsa setia Metro TV ini juga bisa memberikan komentarnya nih lewat media sosial kita. Ada di TikTok, bisa diberikan komentarnya dan juga di Instagram. Jadi mungkin yang masih di perjalanan nggak bisa melihat di televisi, bisa langsung saja bergabung di live kami ya, di TikTok dan juga di Instagram. Nah, langsung saja kita akan membahas nih mengenai Timnas Indonesia U23 tumbang di laga pertama Piala Asia U23 yang dihelat di Qatar. Nah, Garuda Muda tumbang dari tim tuan rumah dengan skor 0-2 nih Jessica. 2 gol Qatar dicetak Khalid Ali Sabah di menit akhir babak pertama melalui titik putih. Lalu digandakan Ahmed Al-Rawi di menit 54. Dalam laga tersebut pemirsa, Indonesia U23 harus bermain dengan 9 pemain setelah Ramadan Sananta menerima kartu merah langsung dan sebelumnya Ivar Jenner menerima kartu kuning kedua. Iya, nah kita juga akan melihat nih karena Sintayong juga sebenarnya agak kecewa dengan kekalahan ini ya. Tapi meski kalah, pelatih Sintayong tetap memuji anak asuhnya yang berusaha untuk menampilkan permainan terbaik dan tidak menyerah meski kalah jumlah pemain. Namun pelatih asal Korea Selatan ini juga menyoroti sejumlah keputusan wasit dan menilai pertandingan semalam layaknya pertunjukan komedi. Memang kalau di media sosial nih ya Jessica, ramai sekali banyak netizen Indonesia ini yang merujak wasit. Iya. Dan kalau kita lihat sampai Instagramnya awalnya memang ada satu post aja ya. Tadi saya coba cek lagi kan ke Instagram si wasitnya ini. Nasrullah ya namanya ya. Tapi udah nggak ada ternyata Instagramnya. Mungkin karena dirujak netizen Indonesia juga nih. Ya. Karena memang ramainya ini juga nggak cuman ke wasitnya ya, bahkan translatornya Sintayong pun juga sempat ngupdate di story Instagram nih Jessica. Sampai ke hal-hal yang dia bilang bahwa sebenarnya timnas ini kan dinginepin di hotel yang cuma 8 menit jaraknya kalau dari stadion. Bahkan sampai katanya si sopirnya ini mengantarkan timnasnya ke stadion ini sampai diputar-putar 15 menit nggak nyampe-nyampe. Jadi tuh kayak faktornya tuh banyak dari awal kecurigaan timnas ini dari tanding di Qatar. Kenapa ya kok
tidak lancar begitu pertandingannya. Jadi yang awalnya hanya 7 menit, ini jadi lebih panjang ya perjalanannya. Oke, dan kita langsung akan tanyakan ya Jessica kepada Bang Arya Sinulinga mengenai bagaimana nih dari pertandingan kemarin pendapat dari PSSI ya. Oke, langsung saja kita akan sapa. Selamat siang Bang Arya. Selamat siang Mbak Jessica, Mbak Gema. Siang Bang Arya. Bang Arya gimana nih melihat pertandingannya Indonesia U23 tadi malam pertama-tama nih? Mungkin boleh disampaikan dulu nih. Kan kita masih awal kemarin pertandingan sih, awal pertandingan kita memang agak ini ya, grogi mungkin, tapi setelah itu di tengah pertandingan udah mulai bagus. Di akhir pertandingan babak pertama ada ini ya, ada penalti yang cukup kontroversi juga. Setelah itu ada keputusan wasit untuk kartu merah gitu ya ke pemain kita, di mana ada satu yang namanya Ivar Jenner itu sebenarnya dia tidaklah ada menyentuh sama sekali pemain Qatarnya, tapi pemain Qatarnya jatuh dan merasa tersakiti gitu ya, jadi wasitnya langsung kasih kartu kuning, dan sebelumnya dia dapat kartu kuning juga, akhirnya dapat kartu merah, dan kita ada 2 ya yang kena kartu merah, dan kita berapa kali tuh pemain kita yang sudah hampir nyerang gitu ya, udah lari nyerang, di tackle, ada yang tarik badannya, sebenarnya udah bisa cukup kasar, tapi bahkan wasitnya udah ngeluarin kartu merah, mau ngeluarin kartu merah, tiba-tiba dia masukin lagi, dia keluarin lagi kartu kuning gitu. Jadi ya cukup banyak yang kontroversi ya dari putusan-putusan wasit tersebut, dan itu yang membuat kita dari PSSI akhirnya setelah selesai pertandingan kita langsung melakukan protes kepada AFC. Jadi protesnya langsung clear ya, jelas, dan kita langsung, karena ada batas waktu 2 jam itu, ada batas waktu 2 jam diberikan kepada klub yang protes, yang nggak terima, dia bisa komplain, mengajukan gugatan gitu. Jadi kita mengajukan gugatan kemarin, nggak lama langsung pertandingan langsung kita lakukan gugatan ya. Itu yang dilakukan oleh Pak Erik bersama teman-teman yang ada di sana gitu. Dan juga kita kemarin Pak Erik juga sampaikan kepada pemain, karena mereka setelah sampai ketika ada 9 pemain tuh pertandingan tetap dikuasai oleh kita Indonesia gitu, jadi cukup bagus. Baik penguasaan lapangan, baik tendangan-tendangan kita gitu ya, cukup bagus, sehingga Pak Erik juga memberikan semangat ke mereka ya, bahwa 9 pemain aja kita bisa bagus, walaupun sudah dibuat begitu oleh wasit, dan mudah-mudahan nanti untuk pertandingan berikutnya kita bisa ngimbangi, walaupun ini juga bisa dikatakan bahwa kita udah kerugian, ada 2 pemain nih kita, pemain inti kita yang nggak bisa masuk ikut tanding pada pertandingan Australia nanti gitu, karena kena kartu merah gitu. Nah Bang Arya ini kan ada Dan ini rame jadi ya Mbak ya, rame banget di netizen tadi malam itu. Iya rame banget Ya harusnya kita Sampai tidur, dirujak tidur netizen loh semua. Bang Arya ini wasitnya. Iya, nah Bang Arya ini kan berarti kita kehilangan 2 pemain nih ya karena kartu merah. Nah kira-kira di permainan selanjutnya sudah ada belum nama-nama yang akan menggantikan 2 pemain ini? Dan kira-kira siapa nih yang bisa menggantikan? Belum tahu, tapi kita ada berharap dengan ada pemain lagi ya, kita tunggu aja nanti yang bisa memperkuat kita. Tapi kita sih berharap nanti kita tidak mengalami hal yang sama lagi lah gitu ya. Tapi ya gimana ya, kalau udah kayak gitu pertandingan kita juga cuma bisa ya sampaian protes ya, kesel gitu ya. Tapi netizen kita tuh marah banget semua gitu ya. Bahkan sampai nggak hanya wasit, sampai akun AFC juga mereka serbu, akunnya FIFA-nya Qatar juga mereka serbu, bahkan Qatar Airways saja kena serbu sama netizen Indonesia gitu, yang nggak ada hubungan aja diserbu gitu sama mereka ya, karena mereka marah ya, karena semua bisa lihat dan transparan permainannya bagaimana gitu. Dan memang kemarin ya begitu, soal wasitnya gitu kita nggak tahu juga udah nggak tahu deh, kita miris saja melihatnya, jadi bisa ketawa karena udah kayak dagelan aja. Bang ini kan sayang artinya sebenarnya kelas sudah ada Piala ya? Asia ini kayak gitu kan sayang ya. Iya.
Ini harapannya gimana Bang setelah adanya PSSI yang mengajukan tadi sudah memprotes begitu Bang? Ya kita harap sih yang pertama ada ya mengubah, nggak pernah sih ada yang bisa mengubah hasil pertandingan yang 2-0 sih nggak bisa ya. Tapi kita berharap ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk hukuman-hukuman kartu, kita nggak tahu tapi ya. Kita serahkan pada AFC aja karena ini udah sangat transparan gitu ya. Apalagi kan sayang ya ini pertandingan yang awal-awal tuan rumah gitu ya. Tapi tidak begitu baik ditampilkan wajahnya Piala Asia. Ini kan cukup buruk wajah Piala Asia kalau sampai terjadi seperti ini gitu. Sayang banget gitu. Apalagi Nah, Qatar Bang ini Arya, kan tuan rumah, jadi kan asumsi dengan orang semua tuntutan udah kemana-mana gitu. Iya, dengan Gitu sih, tuntutan Mbak. Indonesia nih kepada pihak terkait mengenai banyaknya pelanggaran yang dilakukan, kira-kira kartu merahnya masih bisa luntur nggak Bang Arya? Ya pernah ada kejadian juga sih yang bisa dianulir, tapi kita nggak tahu apakah AFC bisa lihat nggak kondisi ini. Kita tunggu aja, Mbak. Tapi yang pasti sekarang teman-teman pemain kita, kan kita lihat kemarin ya, mereka sangat tenang, tidak emosi, dewasa banget ya. Kita ini juga karena mungkin sebagian besar pemain kita ini kan memang pemain senior juga, tapi mereka masuk di AFC 23. Jadi ketenangan mereka cukup baik ya, dan mental juga cukup baik, jadi nggak terpengaruh. Ketika kemarin mereka dibuat seperti itu sama wasit, mereka nggak terpengaruh. Permainan tetap bagus, bahkan sampai 9 orang main pun mereka tetap bagus. Ini kedewasaan pemain kita hargai banget dan cukup Oke, Bang bagus Arya ya. terakhir nih Kita singkat saja harapkan Bang Arya, depan kira-kira Indonesia masih lawan punya harapan nggak ke Australia semifinal bagus Bang Arya? ya belum tahu ya dengan kondisi seperti itu. Peluang masih ada. Peluang masih ada karena dua lagi kan dia seri. Artinya angka mereka 1, kita 0. Artinya kan runner up, kalau kita masih bisa runner up kan masih bisa bagus tuh. Oke, Kita berarti masih punya harapkan sih Masih harapan ada ya. harapan ini ya, meskipun ya kita lawan melihat dari Australia, kinerja. lawan Yordania, kalau kita bisa menang cukup terbuka peluang ya. Tapi kita harapkan lah ya ada hal-hal yang seperti ini yang bisa baik. Ya jangan lagi ada yang inilah gitu, ada Oke, eh, baik. hal-hal Kita masih kasihan nantikan nih wajah Bang Asia Arya. buruk ya, jadinya di sepak bola kan kasihan. Oke, kita masih akan nantikan ya, karena kan masih ada 2 pertandingan melawan Jordan dan Australia. Semoga ini pertandingannya berjalan dengan sportif ke depannya dan tidak dikecewakan lagi nih kita. Terima kasih Bang Aris Nurlingga sudah bergabung bersama kami dalam Terima kasih, Mbak Newsline. Jessica. Selamat kembali Makasih, beraktivitas Mbak Bang Rima. Arya. Wah, tadi kalau kita sudah melihat dan juga bincang-bincang terkait dengan performa dari timnas kita semalam, tentunya kita juga sudah membalas polling nih untuk di media sosial kita. Ini bagaimana sih menurut Anda kinerja wasit pada pertandingan Indonesia versus Qatar pada kemarin malam? Ada 3 pilihan yang kita berikan ya kepada netizen, sudah menjalankan tugasnya dengan baikkah, sangat buruk, atau perlu dievaluasi. Nah, ternyata ini didominasi oleh jawaban sangat perlu dievaluasi. Sangat buruk, perlu Sangat dievaluasi. Sedangkan yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik ini hanya Cuma 8% dan yang terakhir biasa aja, cuman 13%. Iya, kan kalau kata Bang Arya sebenarnya untuk performa sebenarnya bagus-bagus Baik, aja ya ya. dengan 9 pemain, tetapi memang ada faktor eksternal yang PSSI pun juga kecewa sebenarnya. Jadi Tapi ya kita nanti akan tunggu ya, kira-kira akan seperti apa tuh nanti, kan sudah ada yang dilayangkan oleh PSSI ya terkait dengan gugatannya. Apakah mungkin tadi seperti Anda tanyakan bisa luntur, bisa ya, luntur kartu merahnya? Oke, yang penting tetap didukung ya timnas Indonesia. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.